Elvia Yuningsi dengan NIM B30240-170. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori investasi. Yang pertama yaitu apa itu investasi dan mengapa penting. Nah, investasi dari konsumsi. Jika konsumsi adalah tentang memenuhi kebutuhan hari ini, maka investasi adalah pengorbanan daya beli saat ini untuk membangun kapasitas produktif di masa depan. Dengan kata lain, investasi bertujuan untuk meningkatkan standar hidup di kemudian hari. Ini mencakup pengeluaran untuk pabrik baru, mesin, perangkat lunak, rumah, dan persediaan barang. Karena sifatnya yang berorientasi masa depan dan memberikan ketidakpastian, investasi menjadi komponen PDB yang paling dinamis dan seringkali paling volatil. Ada 3 jenis investasi, yaitu yang pertama tetap bisnis. Ini adalah pengeluaran perusahaan untuk barang modal seperti mesin, kendaraan, gedung, perkantoran yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua yaitu investasi perumahan. Ini adalah pembelian atau pembangunan unit rumah baru untuk dihuni sendiri maupun disewakan. Yang ketiga yaitu ada investasi persediaan. Ini adalah perubahan nilai stok barang yang dimiliki perusahaan, baik berupa bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi. Peningkatan persediaan dihitung sebagai investasi positif. Pemahaman kita akan berfokus pada investasi tetap bisnis. Yang selanjutnya yaitu model neoklasik investasi. Model utama yang kita gunakan untuk menganalisis investasi bisnis adalah model neoklasik investasi. Model ini menjawab pertanyaan mendasar, kapan sebuah perusahaan memutuskan untuk membeli mesin atau gedung baru? Jawabannya sederhana. Secara konsep, ketika manfaat memiliki aset modal tersebut melebihi biaya untuk memperoleh dan memeliharanya, model ini secara formal menghubungkan keputusan investasi dengan 3 hal. Yang pertama, produk marginal kapital atau MPK, tambahan output yang dihasilkan oleh satu unit modal tambahan. Ini mewakili manfaat. Yang kedua, tingkat bunga real, biaya kesempatan untuk meminjam dana. Ini adalah komponen kunci dari biaya. Yang ketiga, ada aturan pajak seperti kredit pajak investasi yang dapat mengubah biaya relatif investasi. Mari kita urai biaya kepemilikan modal. Jika sebuah perusahaan ingin membeli sebuah mesin, biayanya bukan hanya harga belinya, ada 3 komponen biaya. Yang pertama ada biaya bunga, biaya penyusutan, dan keuntungan atau kerugian modal. Keputusan investasi, manfaat versus biaya. Di sisi lain, manfaat memiliki modal adalah pendapatan yang dihasilkannya dalam model sederhana. Ini adalah harga sewa real yang bisa didapatkan perusahaan dari menyewakan mesinnya kepada perusahaan produksi. Dalam pasar kompetitif, harga sewa ini akan sama dengan MPK. Oleh karena itu, keputusan investasi bergantung pada tingkat keuntungan. Tingkat keuntungan sama dengan manfaat dikurangi biaya sama dengan MPK dikurangi PK dibagi PR, suku bunga, aturan keputusan. Lalu ada fungsi investasi dan peran suku bunga. Dari logika ini kita dapat merumuskan fungsi investasi. Investasi total bruto sama dengan investasi bersih plus penggantian modal yang diusutkan. Faktor-faktor yang menggeser kurva investasi. Selain pergerakan sepanjang kurva karena perubahan suku bunga, beberapa faktor dapat menggeser seluruh kurva investasi ke kanan, meningkatkan investasi pada setiap tingkat suku bunga atau ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena perubahan dalam tingkat keuntungan awal. Kemajuan teknologi meningkatkan MPK, meningkatkan manfaat, menggeser kurva ke kanan. Penurunan harga relatif modal, PK per P, mengurangi biaya modal, menggeser kurva ke kanan. Kebijakan pajak seperti kredit pajak investasi atau ITC yang secara efektif menurunkan PK juga menggeser kurva ke kanan. Sebaliknya, pajak penghasilan perusahaan yang mencekik dapat menggesernya ke kiri. Teori Tobin, pandangan pasar saham. James Tobin menawarkan cara pandang lain yang sangat intuitif,
yaitu teori Q. Dia mendefinisikan bahwa Q sama dengan nilai pasar perusahaan atau biaya penggantian modal perusahaan. Nilai pasar adalah harga saham perusahaan di bursa. Biaya penggantian ada beberapa biaya untuk membeli kembali semua asetnya. Interpretasi pasar saham dan perekonomian, saluran transmisi narasi. Teori Q menjelaskan salah satu alasan mengapa pasar saham dan aktivitas ekonomi ternyata terkait erat. Ada 3 saluran utama. Yang pertama, saluran investasi Q. Penurunan harga saham akan membuat Q turun. Insentif investasi turun, maka permintaan agregat konsumsi dan investasi melemah. Saluran kekayaan, penurunan harga saham mengurangi kekayaan rumah tangga, mereka merasa lebih miskin lalu mengurangi konsumsi dan permintaan agregat melemah. Saluran ekspektasi, penurunan pasar saham mungkin mencerminkan ekspektasi pesimis terhadap pertumbuhan laba dan teknologi masa depan. Ini dapat memperlambat pertumbuhan penawaran agregat jangka panjang. Kemudian kendala pembiayaan dan volatilitas investasi. Model neoklasik mengasumsikan bahwa perusahaan dapat selalu meminjam jika proyeknya menguntungkan. Namun di dunia nyata banyak perusahaan, terutama yang kecil dan menengah, menghadapi kendala pembiayaan. Mereka tidak bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah, bahkan untuk proyek yang baik. Ini memperburuk fluktuasi investasi selama siklus bisnis. Saat resesi, laba perusahaan turun. Meskipun ada peluang investasi untuk masa depan, perusahaan tidak memiliki dana internal dan sulit dapat pinjaman eksternal. Investasi terjun bebas. Saat boom, laba melimpah dan akses kredit mudah. Investasi melonjak. Inilah sebabnya mengapa investasi adalah komponen PDB yang paling volatil. Kesimpulannya, sebagai penutup, mari kita rangkum poin-poin kunci dari teori investasi. Keputusan investasi adalah perhitungan manfaat MPK versus biaya yang dipengaruhi suku bunga real, depresiasi, dan pajak. Suku bunga real memiliki hubungan negatif dengan tingkat investasi. Kurva investasi bergeser oleh kemajuan teknologi, perubahan harga modal, dan kebijakan fiskal seperti kredit pajak. Pasar saham adalah indikator penting dan pendorong investasi melalui mekanisme Tobin Q. Kendala pembiayaan menjelaskan mengapa investasi sangat rentan dan volatil terhadap siklus bisnis. Memahami teori-teori ini sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk merancang langkah-langkah yang menstabilkan perekonomian dan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.